Halo sahabat BK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Kali ini, mari kita bercerita mengenai cara mengeksplor minat dan bakat dalam diri. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung nih, sebenarnya aku tuh punya bakat apa sih? Atau jangan-jangan belum tahu kelebihan yang dimiliki ini apa? Mungkin kamu bisa dapat jawabannya di sini. Yuk langsung duduk manis dan simak sampai habis ya. Mari kita bahas mengenai perbedaan minat dan bakat terlebih dahulu. Minat adalah kecenderungan rasa suka atau senang terhadap sesuatu yang membuat kita memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. Contoh, kamu suka sekali dengan musik, sehingga setiap harinya kamu tidak pernah melewatkan untuk mendengar musik dalam melakukan aktivitas apapun. Sedangkan bakat adalah kemampuan atau keunggulan yang sudah dibawa sejak lahir yang melekat dan menjadi pembeda antara diri kita dengan orang lain. Bakat ini bisa berupa kepandaian atau sifat dan karakter atau juga pembawaan. Bakat sendiri memiliki dua jenis, yakni bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum yaitu kemampuan berupa potensi dasar yang setiap orang miliki. Contoh, kemampuan dalam berpikir, kemampuan dalam berjalan, kemampuan bergerak, dan kemampuan umum lainnya. Sedangkan bakat khusus adalah kemampuan berupa potensi khusus yang dimiliki seseorang yang khas dan menonjol dalam suatu aspek. Contoh, misal memiliki bakat dalam seni, bakat verbal atau kemampuan berbahasa yang baik, bakat numerikal atau kemampuan dalam berhitung, dan contoh lainnya. Kemudian jenis-jenis minat. Minat pun dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada minat vokasional dan minat avokasional. Minat vokasional adalah minat atau kesukaan terhadap bidang pekerjaan tertentu. Minat vokasional pun dibagi menjadi tiga jenis lagi. Yang pertama yaitu minat profesional. Minat profesional contohnya seperti di bidang keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Kemudian minat komersial contohnya seperti minat di bidang usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, atau kesekretariatan. Kemudian ada minat kegiatan fisik, contohnya misalkan seperti di bidang mekanik atau kegiatan luar lainnya. Lalu yang kedua itu ada minat vokasional, artinya minat atau kesukaan yang berhubungan dengan kepuasan atau hobi. Contoh minat vokasional adalah minat dalam dunia kuliner, hiburan, atau berpetualang. Nah, sekarang sudah paham kan perbedaan dari minat dan bakat? Sekarang mari kita lanjut ke tips atau cara agar kita bisa mengenali bakat dan minat yang ada di dalam diri. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengenali hobi atau segala sesuatu yang membuat kita sangat tertarik. Kira-kira selama ini ada nggak sih aktivitas yang sering dilakukan berulang-ulang setiap harinya dan kamu sangat menikmati aktivitas tersebut? Nah, mungkin selama ini kamu menyebutnya hanya sekedar hobi. Namun bisa saja yang sering kamu sebut hobi itu adalah bakat terpendam yang tidak kamu sadari. Cara selanjutnya untuk mengenali bakat dan minat adalah dengan mengenali bidang-bidang yang kita sukai dan kita kuasai. Pada dasarnya, kita memiliki beberapa potensi untuk dikembangkan. Misalnya, kita suka melakukan penelitian, menyukai bidang olahraga, menyukai kesenian, berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Kemudian, tips yang ketiga yaitu mengamati prestasi akademik. Prestasi akademik bisa juga menjadi bukti pencapaian dalam pendidikan yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan di bidang apa bakat kita. Coba kamu temukan satu atau beberapa mata pelajaran di mana sih kita bisa memperoleh nilai yang lebih baik secara konsisten dibanding mata pelajaran yang lain. Cara yang keempat yaitu bertanya pada orang terdekat. Bertanya pada orang terdekat seperti orang tua, teman, atau guru bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengetahui minat dan bakat kita. Mintalah penilaian yang objektif dari mereka mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh kita. Kemudian,
Kumpulkan jawaban dari mereka dan perhatikan sesuatu yang sering disebutkan. Mungkin sesuatu itu yang menonjol yang ada di dalam diri kita. Cara yang terakhir yaitu mengikuti tes minat bakat. Mengikuti tes kepribadian atau minat bakat bisa juga menjadi alternatif lainnya. Tes minat dan bakat akan menunjukkan kecenderungan psikologi seseorang. Setelah mengetahui hasilnya, kita bisa melihat berbagai kecenderungan termasuk hal yang diminati, potensi di dalam diri, kekuatan, hingga kelemahan diri. Nah, itu dia beberapa tips yang mungkin bisa kamu coba untuk menggali potensi minat dan bakat yang ada dalam diri kamu. Semoga cerita kali ini bermanfaat ya, dan jangan lupa ceritain juga di bawah kalau kamu sudah menemukan minat dan bakat kamu. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.